Ya, perkenalkan nama saya Fadia Furnisa dengan NIM 443231000021. Pada hari ini saya akan mempresentasikan filsafat komunikasi di kemajuan era digital. Nah, sebelumnya kita perlu tahu nih, apa sih manfaat dari filsafat? Ya, dapat membantu perluas pandangan, belajar berpikir kritis, dan menganalisa segala masalah yang timbul secara tajam, mengungkapkan pemikiran dengan jelas maupun tepat juga. Nah, konsep utama dalam filsafat komunikasi adalah apa? Menurut Lorong 2019, filsafat komunikasi mempertanyakan bagaimana simbol dan bahasa digunakan dalam komunikasi dan bagaimana mereka mempengaruhi pemahaman dan persepsi manusia terhadap realitas. Namun, menurut Mufid 2012, filsafat komunikasi menganggap komunikasi sebagai tindakan yang menciptakan arti dan juga makna. Nah, jadi apa tadi? Filsafat komunikasi adalah bidang studi yang secara mendalam mempertanyakan penggunaan simbol dan bahasa dalam komunikasi serta dampaknya terhadap pemahaman dan persepsi manusia terhadap realitas. Juga menganggap bahwa komunikasi adalah tindakan yang menciptakan arti dan makna dalam konteksnya. Nah, filsafat komunikasi di era digital ini apa? Bidang yang telah ada sejak lama dan memiliki hubungan yang erat dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Yang terus berkembang dan juga cepat, komunikasi menjadi semakin kompleks dan melibatkan berbagai media dan teknologi yang berbeda. Terus berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan zaman untuk memberikan apa? Pemahaman yang tepat tentang fenomena komunikasi dalam konteks era digitalnya tentunya. Ilmu pengetahuan dan teknologi di era digital dengan membantu kita memahami dampak teknologi dan media terhadap cara manusia berkomunikasi. Adapun keunggulan dan juga manfaatnya. Yang pertama, memberikan perspektif yang lebih luas mengenai implikasi teknologi digital dan pada komunikasi dan masyarakat. Hal ini membantu kita memahami dampak teknologi digital secara keseluruhan, bukan hanya efek singkat yang terlihat saja. Yang kedua, mengembangkan kerangka etis yang kokoh dalam menggunakan teknologi digital di dunia komunikasi. Hal ini dapat membantu kita menghindari suatu masalah etis dalam penggunaan teknologi digital, seperti privasi dan keamanan data, cyberbullying, dan juga penyebaran hoax. Yang ketiga, memperkuat kemampuan kritis untuk menganalisa dan mengevaluasi informasi yang diterima melalui teknologi digitalnya. Hal ini penting karena teknologi digital membuat informasi lebih mudah diakses, namun juga lebih mudah untuk menyebarkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan masyarakat. Untuk kelemahan dan juga kekurangannya, yang pertama adanya tidak mampu memberikan solusi secara konkret dalam menghadapi perubahan cepat pada era digital ini. Yang kedua, cenderung lebih berfokus pada analisa konseptual dan refleksi kritis terhadap fenomena komunikasi daripada memberikan solusi yang konkret dalam menghadapi perubahan yang begitu cepat dan di era digital ini. Yang ketiga, cenderung terlalu abstrak dan sulit dipahami oleh orang awam. Jadi, filsafat komunikasi memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan era digital karena era digital telah memberikan dampak besar pada cara kita berkomunikasi dan 34 memperoleh informasi. Beberapa hubungan antara filsafat komunikasi dan era digital seperti refleksi tentang hak asasi manusia dan privasi. Yang pertama, era digital telah mengubah cara kita melihat hak asasi manusia dan privasi dalam konteks komunikasi. Yang kedua, filsafat komunikasi dapat membantu dalam memahami konsep ini dan mengevaluasi dampaknya pada masyarakat dan individu. Era digital telah memberikan akses yang lebih besar ke informasi, tetapi juga memperkenalkan masalah terkait validasi informasi. Sekian dari pemaparan pada hari ini. Selamat siang.